stratégique d'un achat. L'Indonésie se positionne désormais comme la 13e puissance militaire mondiale. C'est notable. Absolument, c'est une puissance stratégique. Herr Professorin, Indonesien wird oft als stabilisierende Regionalmacht in Südostasien bezeichnet. Das ist richtig. Ihre Militärstrategie ist klar strategisch pragmatisch. Dunia akhirnya mengatakan apa yang selama ini cuma dibisikkan. Global Firepower Index terbaru menempatkan Indonesia di peringkat 13 militer terkuat dunia, mengungguli Israel dan Australia. Di Asia Tenggara, ceritanya lebih singkat dan lebih dingin. Indonesia sendirian di puncak. Yang lain, termasuk Malaysia, hanya bisa melihat dari bawah. Bukan soal sentimen, bukan soal sejarah, apalagi soal siapa paling rajin bicara stabilitas kawasan, tapi soal angka, kapasitas, dan kesiapan nyata. Global Firepower menghitung kekuatan konvensional secara brutal, berapa pasukan yang bisa digerakkan, berapa pesawat yang bisa terbang, berapa kapal yang bisa bertempur, dan seberapa lama sebuah negara bisa bertahan saat situasi memburuk. Hasilnya, Indonesia melaju, yang lain tertinggal, Israel boleh unggul di teknologi presisi, Australia boleh kuat di jaringan sekutu barat. Tapi Global Firepower tidak menilai siapa paling dekat dengan siapa. Indeks ini menilai siapa yang benar-benar siap bertahan dan bertempur secara konvensional. Di titik itu, Indonesia menang telak, tanpa nuklir, tanpa teriak, tanpa perlu izin siapapun. Fakta yang sering tak nyaman dibahas, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN dengan skala militer yang cocok untuk perang besar, bukan sekadar patroli dan simbol bendera. Dari udara, laut, hingga darat, struktur pertahanan Indonesia dirancang untuk menahan tekanan jangka panjang, bukan sekadar tampil rapi di parade. Bagi jiran, ini tentu bukan kabar yang menyenangkan. Selama bertahun-tahun narasi, tetangga seimbang, kerap diulang. Namun Global Firepower dengan dingin mematahkan ilusi itu. Indonesia bukan rival selevel, Indonesia sudah naik kelas. Sementara sebagian jiran masih berdiskusi soal niat. Yang membuat situasi ini makin menarik, Indonesia mencapai posisi ini tanpa agresi, tanpa blok militer, dan tanpa nuklir. Artinya jelas, jika bicara kekuatan konvensional murni, Indonesia bukan hanya dominan, tapi menentukan arah. Jadi ketika angka-angka resmi dunia menempatkan Indonesia di atas Israel, di atas Australia, dan jauh di atas Malaysia. Pertanyaannya bukan lagi soal siapa paling keras bicara. Pertanyaannya sederhana dan agak pedas. Siapa yang sebenarnya harus menyesuaikan diri dengan realitas baru di ASEAN? Di ASEAN, jaraknya makin sulit ditutup. Negara-negara tetangga boleh memperbarui alutsista satu persatu, tapi Indonesia bermain di liga berbeda. Ini bukan lagi soal siapa punya jet terbaru atau radar tercanggih, tapi siapa yang siap jika krisis berubah jadi konflik terbuka berkepanjangan. Dan di titik itu, Indonesia tidak sekadar siap, Indonesia relevan. Di kawasan, ada negara yang sibuk membanggakan mata uang menguat. Ada pula yang memilih jalan lebih sunyi, memperkuat daya tempur. Global Firepower Index terbaru tampaknya tidak bingung memilih mana yang relevan. Ini poin yang sering luput atau sengaja dilupakan. Nilai tukar tidak menghentikan rudal, tidak menggerakkan armada, dan tidak memperpanjang daya tahan logistik. Global Firepower menghitung realitas keras. Pasukan yang bisa dikerahkan, pesawat yang siap terbang, kapal yang siap tempur, serta kemampuan bertahan saat krisis tak selesai dalam seminggu. Dan di tabel itu, Indonesia unggul telak. Sementara jiran kerap tampil percaya diri dengan narasi ekonomi dan stabilitas finansial, indeks militer global menunjukkan cerita berbeda. Kekuatan tempur tidak dibangun dari kurs mata uang, melainkan dari skala, kesinambungan, dan kesiapan. Di Asia, Indonesia kini selevel pemain serius, berada di bawah raksasa Asia namun di atas banyak negara yang lebih sering dieluk-elukan sebagai maju. Ini bukan kebetulan. Armada laut besar, personel masif, wilayah operasi luas, dan modernisasi yang berjalan konsisten membuat Indonesia punya daya tahan, bukan sekadar penampilan. Di ASEAN, efeknya terasa dingin. Indonesia bukan hanya unggul, Indonesia menentukan standar. Negara lain boleh berdebat soal anggaran dan prioritas, tapi Global Firepower menilai hasil akhir. Dan hasil akhirnya jelas, Indonesia bermain di liga berbeda. Jadi ketika ada yang bertanya apakah ringgit yang menguat mengubah peta kekuatan kawasan, jawabannya sederhana dan dingin, tidak satupun peringkat Global Firepower bergeser karenanya.
Dan di Asia Tenggara hari ini, realitasnya makin terang, mata uang boleh naik turun, tapi kekuatan militer menentukan arah. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!